Salve sahabat Katoliko keren, sampai saat ini Indonesia memiliki 514 kabupaten dan kota, di mana 416 berstatus kabupaten dan 98 lainnya berstatus kota. Tak sedikit kabupaten-kabupaten di Indonesia ini menjadi daerah mayoritas Katolik. Akan tetapi, untuk wilayah kota, belum terdapat daerah mayoritas Katolik. Perlu digarisbawahi bahwa pengertian kota di sini ialah kota madya, bukan ibu kota kabupaten. Sampai saat ini terdapat 3 kota di Indonesia dengan persentase umat Katolik tertinggi, yaitu di posisi ketiga terdapat kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, 10% Katolik. Di posisi kedua, kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan 23% Katolik. Dan di posisi teratas atau posisi pertama, kota Tomohon, Sulawesi Utara, 27% Katolik dan menjadi kota dengan persentase umat Katolik tertinggi. Di Indonesia memang sampai saat ini belum terdapat kota yang mayoritas penduduknya Katolik. Namun di masa depan, sudah banyak kota yang diwacanakan akan dimekarkan dari kabupaten, termasuk 3 calon kota ini yang mayoritas penduduknya adalah umat Katolik. Inilah 3 calon kota baru yang akan dimekarkan di Indonesia dan nantinya menjadi kota mayoritas Katolik pertama dalam sejarah. 3. Calon kota Atambua. Atambua saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Belu sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Belu. Sejak tahun 2009, wacana pemekaran kota Atambua terpisah dari Kabupaten Belu sudah terdengar bersamaan dengan wacana pemekaran Kabupaten Malaka saat itu. Kabupaten Malaka kini telah berhasil dimekarkan, tersisa kota Atambua yang kini tengah diperjuangkan. Terdapat 3 kecamatan yang akan bergabung dalam calon kota baru ini, yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, dan Kecamatan Atambua Selatan. Karena syarat pemekaran kota minimal 4 kecamatan, maka kemungkinan besar Kecamatan Kakuluk Mesak akan bergabung ke calon kota ini juga. Sehingga jumlah penduduk di calon kota Atambua ini mencapai 104.133 jiwa pada Juni 2022. Dari jumlah penduduk ini sebanyak 79% penduduknya beragama Katolik atau 82.268 jiwa umat. Jika Atambua telah dimekarkan, maka Atambua akan menjadi kota mayoritas Katolik pertama dalam sejarah di Indonesia dan menjadi kota yang berada di daerah perbatasan di mana berdekatan dengan negara Timor Leste. Di calon kota ini juga berdiri Gereja Katedral Atambua dan patung Bunda Maria Segala Bangsa yang menjadi ikon religi Atambua. 2. Calon kota Ende. Selain Atambua, wacana pemekaran kota juga datang dari Pulau Flores, tepatnya Kabupaten Ende. Ya, ibu kota dari Kabupaten Ende, yaitu Ende, juga tengah diperjuangkan untuk dimekarkan menjadi kota. Hal ini sebagai respon atas rencana pemerintah menjadikan Ende sebagai kota Bung Karno, ditambah lagi dengan wacana pemekaran Provinsi Flores, di mana Ende dicalonkan sebagai salah satu calon ibu kota provinsi, maka masyarakat terus memperjuangkan pemekaran kota Ende. Terdapat 6 kecamatan yang akan bergabung di calon kota baru ini, yaitu Kecamatan Ende, Kecamatan Ende Utara, Kecamatan Ende Selatan, Kecamatan Ende Tengah, Kecamatan Ende Timur, dan Kecamatan Pulau Ende. Jumlah penduduk di calon kota ini pada Juni 2022 mencapai 113.767 jiwa. Jika kota Ende telah dimekarkan, maka kota Ende juga menjadi kota mayoritas Katolik pertama di Indonesia. Ya, hal ini karena sebanyak 53% dari penduduk di calon kota ini merupakan umat Katolik atau 59.783 jiwa umat. Di calon kota baru ini juga berdiri Gereja Katedral Ende yang menjadi ikon religi Ende. 1. Calon kota Maumere. Pulau Flores sampai saat ini belum memiliki kota. Semua wilayah di Kepulauan Flores ini berstatus kabupaten atau sebanyak 9 kabupaten. Selain calon kota Ende, terdapat juga kandidat terkuat calon kota baru selanjutnya di Indonesia, yaitu kota Maumere. Maumere saat ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Sika.
Pesatnya pembangunan di calon kota ini, ditambah dengan wacana Maumere yang menjadi salah satu calon ibu kota provinsi baru yaitu Provinsi Flores, maka masyarakat di Maumere terus memperjuangkan pemekaran kota Maumere. Terdapat 5 kecamatan yang akan bergabung dalam calon kota baru ini yaitu Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan Kangai, dan Kecamatan Nele. Jumlah penduduk di calon kota ini mencapai 113.223 jiwa. Jika kota Maumere telah berhasil dimekarkan, maka kota ini juga akan menjadi kota mayoritas Katolik pertama di Indonesia selain Ende dan Atambua. Ya, hal ini karena sebanyak 73% dari penduduk di calon kota baru ini adalah umat Katolik atau 82.622 jiwa umat. Di calon kota ini juga berdiri Gereja Katedral Maumere yang menjadi ikon religi Maumere. Sahabat Katoliko keren, itulah 3 calon kota baru mayoritas Katolik di Indonesia yang akan dimekarkan di masa depan. Kita doakan semoga pemekaran calon-calon kota ini kelak dapat terwujud agar semakin membawa perubahan besar, terlebih kesejahteraan dan kemakmuran di daerah-daerah ini. Di sisi lain, semoga dengan adanya calon-calon kota Katolik baru ini dapat menjadi senter pengembangan destinasi wisata rohani baru bagi umat Katolik Indonesia bahkan dunia. Sekian dan terima kasih, Katoliko keren, salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.